Kembali lagi bersama Yuda Brajamusti dan juga Andi Stiono di Side by Side Podcast MotoGP Kali ini kita lagi terbalik gue ngomongnya. Kali ini kita ada di studio Stand Up Indo. Betul. Keren banget ya. Keren banget asli dah, ini enak banget. Maksudnya ini mic nggak kecolok juga ya udah, suaranya nggak ada angin-angin. Iya, kemarin kan benar. kita episode kita bikin 3 episode kan. Tiga episode. Tapi satu kayaknya nggak tayang Kita bikin ulang aja. Boleh, Yang nggak apa-apa. Terus kita bikin ada 2 kan kemarin tuh review Qatar ame, dan juga preview Doha. Tapi yang review Doha itu file videonya hilang. Jadi kagak sengaja kehapus. Gue kebiasaan tuh begitu tuh, nggak tahu. Jadi gimana race kemarin tuh? Kita udah race Doha ya berarti ya. Ya, itu Doha. yang kedua di musim ini ya. seru banget sih, parah. Seru. Kacau. Ada momen yang Momen. momen. Iya, momen. Ada momen yang Momen. ada itu yang di pertengahan tuh menurut gua nggak begitu banyak ininya ya, keseruannya nggak begitu banyak. Di tengah-tengah itu beda sama waktu di Qatar Ya. tapi menurut gua oke banget di 5 lap terakhir Oke. menurut gua ya. Apa lu nyari apa? Nyari Lah. siapa? Lagi pada keluar beli lauk kayaknya. Tapi menurut gua kemarin itu di Doha tuh jauh lebih seru sih daripada waktu seri pertama Qatar. Yang Qatar. Menurut gua ya, entah gua ngelihat karena jarang banget gitu MotoGP nih jaraknya nempel-nempel. Oh gitu. ya, Nah benar. kemarin tuh yang Doha GP tuh wah gila sih, jaraknya masih. Jadi kayak nonton apa namanya Moto3 gitu, jaraknya mepet-mepet benar. lah, nempel-nempel. Dan kita tahu kan MotoGP kan powernya gila ya gitu. Jadi kayak waktu yang di Qatar aja itu siapa ya Yang apa? yang sempet ninggalin jauh, Viñales. Oh iya. Ducati dulu. Viñales pasti di terakhir. Iya, maksudnya Ducati kan sempet ninggalin jauh tuh. Nah, kalau kemarin Doha itu Mepet. iya rapet-rapet. Dempet. Iya. Oh mungkin gini ya, di pertengahan yang gue bilang nggak begitu seru. Serunya adalah mereka tetap di posisinya mereka. Iya, tetap maksudnya tetap rapat ya. Nggak banyak terjadi Iya, overtake benar. gitu. Iya. Nggak banyak overtake, Iya. tapi mereka bisa mempertahankan Posisinya. jaraknya. Ya, betul. Nggak ada yang kayak misalkan biasa kan ada di grup yang pertama berapa pembalap, beda 3 detik 4 detik Iya. gitu. Terus ada lagi berapa beda jauh gitu. Kalau ini kan ini tuh mepet betul. gitu. Bahkan rapi. Iya, kayak yang lagi Nggak ada grouping kemarin benar. kayaknya. Ketika lagi siapa yang di depan gitu ya. Misalkan kemarin tuh siapa yang sering di depan? Jorge Martin. Ya. Di depan, tapi jarak ke belakangnya tuh nggak jauh. Betul. Bahkan sampai 8 Yeah. pembalap ke belakang tuh masih mepet gitu. masih nempel. Kejar-kejarannya tuh berasa banget gitu. Iya. Dan juga ya itu Jorge Martin tak terduga. Kalau menurut gua Ngehe sih emang keren gitu. Keren. Menurut gua untuk seorang rookie nggak pakai gerung tuh. Pakainya apa dong? Hah? Nggak bisa tektok. Gering. Nah, aduh, lagi di penjara. Kok di penjara? Siapa maksudnya? SID gering. Jering. Iya, jadi Jorge Martin dia pakai whole shot device-nya lagi. Pasti. Dan works gitu di awal karena sempet jauh banget tuh, Yeah. sempet ngejauh gitu. Jauh tapi maksudnya nggak ngerudal kayak waktu di race Qatar di. Iya benar. Di race Qatar kan dia beneran kayak rudal tuh, wush gitu. Benar. Kalau gitu. kemarin tuh nggak ngerti dah gue, maksudnya dia ngelesat tapi nggak terlalu jauh gitu, Iya. nggak terlalu apa sih namanya? Yang hidung gue gatel garukin. kalau waduh sini. Kalau perbandingannya dengan Qatar ya yang dia ada di belakang, itu memang kelihatan banget kan waktu di Betul. Qatar gitu. Kalau kemarin itu Karena mungkin dia di depan ya? mungkin karena dia di depan, Pole tapi position. ya berarti dia bisa pakai whole shot dengan baik Bener. dibandingkan yang lain gitu. Tapi
di Doha ini ketika start ada juga yang tiba-tiba nyelonong ke depan. Oliveira ya. Miguel Oliveira Oliveira, gitu. gila Itu hebatnya. Dia pakai whole shot juga nggak ya? Gue nggak tahu deh kalau KTM gue nggak tahu apakah ada whole shot device-nya juga apa kagak, gue kurang paham. Tapi gitu. ternyata di Doha itu ada juga yang kayak di Qatar gitu, Yang mana? yang ya itu yang tiba-tiba nyelonong ke depan gitu. kayak Martin. Iya, maksudnya dari start pun udah seru gitu si Doha ini gitu. Makanya gue salut banget itu kemarin sama Roy Martin tuh. Kan yang kemarin Gading Martin. Apa ya? Kita runut dulu deh. Pertama Gimana? Moto3 dulu deh. Boleh. Dari Moto3 dulu ya. Gimana? Itu lebih Gimana? Anjing ya. lebih bajingan lagi tuh. Ngehe sih. Start dari pit. Oh gila. Apa sih? Pit ya? Iya, Dari pit kan? karena dia penalti. Iya, dan juga bukan start dari pit yang setelah yang posisi belakangnya ngelewatin dia langsung jalan. Setelah tikungan setelah Jadi, tikungan 1 gitu. Pembalap terakhir masuk R1, nah itu baru hijau. Iya, benar. Dan dia dari start tuh sebenarnya dia nggak melesat loh yang kayak di setiap lap langsung balap 5 gitu. Dia agak di terakhir tuh lebih ekstrim gitu. Dan siapa namanya? Pedro Acosta gitu. Dia itu kan kalau nggak salah sempat ada games siapa nih yang games? di maksudnya sebelum race Qatar tuh ada yang di race kelas Doha. MotoGP. Iya. Enggak, race Qatar malah. Oh, oke. Jadi ada kayak Rossi, ada yang ditanyain ini, siapa yang kira-kira juara dunia. Iya. Itu ada yang naruh Pedro Acosta. Siapa? Gue lupa siapa. Ada kalau Rossi Migno. Oke, ya kan naruhnya dia. Karena dari akademinya dia kan gitu. Akademinya. Nah, kalau si waktu itu ada yang nulis Pedro Acosta. Seingat gue ya. Ngeri. Karena kan dia dari Red Bull Rookie ya. Betul. Gitu. Dan bisa start dari pit dan juara tuh kalau nggak salah gue baca tuh belum ada yang berhasil kayak gitu. Iya, makanya terakhir menurut gua pencapaian terhebat seorang pembalap itu yaitu yang pernah dilakuin Marquez, Rossi, start dari paling belakang tiba-tiba ada di podium, tiba-tiba juara. Nah, ini tuh udah bukan paling belakang lagi, Bos. Ini tuh bener. Dari pit dan jauh banget jaraknya. Benar gitu. Gua sih sebenarnya kemarin tuh sudah menduga Acosta dan kawan-kawan yang start dari pit ini kayaknya bakal bisa menyusul grup depan nih, grup yang gimana ya? Jadi gue pikir tuh nanti pas di yang start dari grid itu bakal terbagi tuh, pecah jadi misalnya 3 grup gitu. Nah, gue pikir Acosta dan kawan-kawannya itu yang start dari pit akan nyusul grup yang ada di depannya, tapi yang tetap paling belakang gitu. Jadi nggak bakalan sampai nyusuk paling depan banget. Gue tuh feeling kayaknya ntar mah Andi Gilang kesalip nih, kebalap nih sama Acosta, kata gue gitu. Bener kesalip, tapi bukan cuma Andi Gilang, semuanya gila. Juara, maksud gue buset dah, ini sulit banget loh karena dia kan start dari pit, nggak bisa ngandelin slipstream. Betul. Jadi memang wah anjing sih, ngeri skillnya, kecepatannya. Itu udah skill yang betul dipuji tuh, udah bukan motor lagi. Iya. Skill itu. Karena kejaga, berarti time-nya dia tuh kejaga tiap lap kan. Iya, bener. Sempat ada komentator yang gini, apa sih disebutnya ya, rombongan yang dari pit itu, wah mendekati yang di paling belakang. Itu selalu ada di tiap tikungan tuh ngasih tahu itu di tiap lapnya gitu. Ternyata bukannya mendekati lagi, ngelewatin aja sampai juara. Itu dia makanya gue tuh perhatiin banget Andi Gilang kan, karena dia ternyata kan tidak terpecah jadi berapa rombongan tuh. Jadi Andi Gilang, Yuki Kunii itu mereka tuh ada di rombongan yang sama gitu. Jadi satu rombongan itu aja tuh yang start dari grid, nggak mecah-mecah rombongannya ternyata kan. Gue merhatiin Andi Gilang, nyalip 1 pembalap, nyalip 2 pembalap, sampai sempat ada di depan-depanan dikit lah gitu si Andi Gilang. Sampai akhirnya pas gue perhatiin lama-lama mulai kececer, si Pedro Acosta dan kawan-kawan yang start dari pit, loh kok mulai nempel, lah kok udah jadi satu rombongan, lah Andi Gilangnya mana, lah kok Pedro Acosta yang juara. Jadi kayak anjing nge-twist banget gitu kemarin tuh.
Moto3 gila gak sih? Gue tuh gue Black. ketika ngelihat rombongan itu mendekat ya, Nah, terus gue ngeliatin Acosta tuh kayak kok lama kan di kiri ini kan iya, itunya apa ya? daftar pembalapnya. Daftar pembalap. Kok lama-lama dia naik ya? Di tiap lap lah kalau naik ya. Iya. Terus gue bilang, ini kalau juara anjing sih. Anjing. Iya bener. Bahkan gue tuh tadinya sempat nggak ngeh kalau itu Pedro Acosta. Gue lupa tuh teman satu timnya siapa yang KTM juga ya. Gue lupa deh pokoknya. Gue nggak ngeh kalau itu Pedro Acosta sampai akhirnya gue mantengin TV. Gue liat, lah ini mah Pedro Acosta kata gue gitu. Lah kok bisa ada di depan sih? Lah kok juara sih kayak anjing udah nggak masuk akal aja gitu. Gue tuh nggak menurut ketika gua. komentatornya nyebut. Iya bener. Kalau nggak nyebut gue nggak merhatiin. Karena gitu. berapa lap terakhir tuh itu kan maksudnya udah mulai kesorot-sorot kan. Wah, jadi ke dia mulu Iya. gitu. Wah edan kata gue nih gila. Sampai juara. Sampai juara sih luar biasa. Salut gue sama Pedro Acosta. Masalahnya baru masuk ke Moto3 loh. Iya. Gitu. Kalau yang lain kan memang udah sebelumnya ya, at least satu season sebelumnya lah Iya. udah main gitu. Dia baru main. Dia baru main musim kemarin tuh di Red Bull Rookie sama di Vim Chef Moto3 Junior. Ya, Dia masih berapa belas tahun ya? gue lupa berapa Anjir, sih masih kemarin. muda 16 lah ya pokoknya. kalau nggak salah. Masih SMA lah kalau di sini. Iya, kalau di Maring masih lu SMA ngapain? Gue lagi belajar kopling itu. Nah, baru belajar kopling. Iya, bener. Baru belajar bagus. kopling gue. Bagus. Anjir, dia udah juara Moto3. Gila dingin Bangke. banget lagi nih ruangan gua sampai beradu gigi gue. Aduh. Iya, salut lah pokoknya buat Pedro Kaku ini Acosta pun. kemarin. Luar biasa tuh Moto3 ya. Andi Gilang lagi-lagi banyak dikritik karena San Mori Andi Gilang sama San Mori ya udahlah ya kita dukung aja. Gue juga nggak tahu ada apa sebenarnya sama dia karena ya itu sampai pertengahan balapan aja sebenarnya dia kan masih ada di rombongan itu juga kan. Jadi gue tuh nggak terlalu berharap dia masuk ke depan tapi paling nggak tetap ada di rombongan itulah. Nah cuma gue nggak tahu kenapa tiba-tiba lah kok mundurnya jauh bener gitu. Gue nggak ngerti dah. Padahal waktu free practice sempat di posisi berapa itu Andi ini Gilang? yang ngehe nih. Waktu di Qatar itu free practice 1 Andi Gilang itu di posisi 14. Free practice 1 ya. Waktu Doha kemarin itu di posisi 5. Oh iya, 5. Free practice 1 tapi. Benar. Cuma pas free practice 2, free practice 3 ke 26 lagi. Iya. Jadi gua ada apa sih sebenarnya gitu. Gua penasaran juga kok dia bisa ada di depan free practice 1 tapi pas free practice 2, 3 kualifikasi belakang lagi. Iya, sejauh itu bedanya gitu. Jadi ya nggak tahu dah. Ya, semoga Ya. bisa improve lagi lah Andi Gilang. Iya gitu. Jadi ya udahlah kita dukung aja nggak usah dibanding-bandingin kayak musim kemarin kan kita punya Gary Salim yang jadi pembalap wildcard tapi bisa finish di Mugello, finish ke-16 gitu. Tapi ya nggak usah dibandingin lah. Iya. Ya kita dukung aja apa yang ada sekarang gitu. Kalau Betul. emang nggak bisa didukung ya doain deh paling nggak. Ya itu Moto3. Moto3. Sekarang kita Moto2 lagi-lagi nih. Sam Lowe's lagi. Udah gila dia free practice dia, kualifikasi dia. Gue malah seneng ngelihat dia yang sekarang nih karena gue kesian pas lagi Moto3 musim sebelumnya tuh. Moto2 Moto2 musim sebelumnya kan dia jatuh ya. Iya. Beberapa kali jatuh gitu. Iya. Gue ngeliat dia mungkin sekarang lebih pede kali. Gitu. Makanya stabil dia kan. Tuh. Gua tuh tertarik sama bukan sama dia sih sebenarnya. Sama liverynya Mark VDS ini. Malah apa ya? malah liverynya. Iya, liverynya tuh maksudnya pas launching kemarin tuh gua kan apa ya? Pas ngelihat entry listnya Moto2 musim ini, Sam Lowe's tuh nggak ada di prediksi gua, nggak ada di perkiraan gua kalau dia bakal juara, kalau dia bakal menang Oh gitu. ya? Nggak ada di perhitungan gua Sam Lowe's sama sekali. Oke. Gue masih bisa ngejagoin beberapa pembalap lain lah dibanding dia. Dia tuh Seperti sama sekali nggak masuk. Mas Bo aja gue masih masuk hitungan. Terus di Gia masuk hitungan. Bulega tuh masuk hitungan malah kacos juga, malah kocak. Gue malah kebalikannya lu. Gue ngerasa Sam Lowe's di musim ini bakalan gokil karena
di musim lalu menurut gua dia bagus tapi apes aja gitu. Iya, Sering blunder sendiri juga gitu. Iya, apalagi musim ini udah ditinggal sama Bastianini sama Marini juga ya kan. Iya, yang ke Alex Moto3. Marquez juga, MotoGP. Alex Marquez juga udah di MotoGP. Terus cuma emang gua nggak masuk perhitungan tuh Sam Lowe's. Pas gua ngeliat liverynya kayaknya, wih gila, keren juga nih, kayaknya bakal ini nih, bakal jadi kayak kebangkitannya Mark VDS gitu gua ngerasanya. Cuma gua Kenapa patokannya livery ya? nggak tahu, kayaknya keren aja. Cuma gua nggak tahu kalau itu pembalapnya Sam Apa Lowe's warnanya kan. ya? Iya, Merah marun ya. karena kan iya. Merah marun tapi metalik gitu. Nah, ada metaliknya karena biasanya kan abu-abu doang gitu, abu-abu monyet Iya kan. iya. Nggak Jadi usah ke gua dong monyetnya. abu-abu monyet. Jadi emang pas gua ngeliat liverynya pas launching, wah ini kayaknya keren juga nih, kayaknya bisa ini nih, bisa buat jadi kebangkitannya Mark VDS gitu, nggak tahu gua. Tapi gua nggak Aneh ngeh kalau banget. itu pembalapnya Patokannya Sam Lowe's. livery aneh Iya, gua banget juga lu. nggak tahu, kayak feelingan gitu aja. Cuma pas kemarin ngelihat performnya, ya Allah tangan gua keriput. Lo habis berenang. Makanya tangan gua keriput. Ya Allah, saking dingin nih. Gua udah dari tadi. Emang tua lu. Gua udah dari jam 6 setan di mari. Oh iya ya. Apa namanya, kemarin ngelihat performnya di Qatar, di Doha, dia free practice dia nguasain, kualifikasi dia, race juga dia lagi, walaupun kemarin di Doha padahal pas start dia sempat kececer dulu Ya, kan. benar. Anjing kata gua, kok bisa dia lagi gitu. Kemarin itu dia sempet ditempel sama siapa ya pas lap-lap akhir, tapi nggak berhasil juga disalip. Anjing, gue lupa lagi. KTM pokoknya, kalau nggak salah inget tuh gue liverynya KTM. Aduh, lupa gue. Yang tadinya gue berharap si Digias atau enggak Masbo lagi kan, yang bisa nempel ke depan. Taunya bukan, taunya Mas Bu di posisi berapa ya? Gak tahu deh, gue nggak tahu ada masalah apa. Kalau Digia ketahuan tuh masalahnya, salah Oh ini rasio gigi. Iya. Rasio Ya, gigi yang dia atas, rasio gigi 6 ya? Iya, rasio gigi. pas gigi 6. Makanya pas lurusan katanya dia gampang banget dilewatin. Iya, gue baca beritanya juga tuh. Itu tuh, kalau Masbo gue nggak tahu udah ada apa masalahnya. Tapi emang Masbo dari free practice kemarin Doha kocak sih, nggak tahu posisi 15, posisi. Iya. Nggak, beda banget sama waktu Qatar. Iya, beda banget sama waktu. Kenapa ya? Maksudnya kok bisa? Track sama loh. Iya, track sama. Tuh. Maksudnya apa bedanya sih? Salah settingan mungkin. Ya mungkin ya pengen. Mungkin dia ngeliat, wah settingan di Qatar kurang nih, Iya, utak-atik utak-atik, tambah taunya malah boncos. Iya. Iya kali ya. Kayaknya sih gitu ya. Iya tuh. Tapi ya Sam Lowe's. Tapi masih panjang lah, maksudnya Iya. kalau Mas Bo. Tapi Sam Lowe's udah 50 poin gimana? Iya, Ya, 2 kali. maksudnya ya udah kelihatan tebel tuh di awal. Aduh, Udah langsung bisa dibilang calon kandidat, juara. ya, Iya, kandidat juaranya gitu. Musim ini Moto2. Nah, Moto Ini dia nih. GP nih. Bukan mata kopi ya. Kok Moto kopi? Iya, biar lucu aja, biar lucu. Malah kirain mau disambut. Gua baru sumpah gua kedinginan, lu lihat aja gua nyender. Gigi gua udah gemeteran, mulut gua. MotoGP. Selamat buat Yamaha Factory Racing karena berhasil 2 kali menjadi juara di 2 seri pembuka. Lucu juga loh. Banget sih. Pertama Viñales, 2-3-nya Ducati. Iya. Yang di Doha Quartararo. Iya. 2-3-nya Ducati. Itu dia, makanya kita selama ini menduga-duga kalau ini sirkuitnya Ducati. Kemarin kita menganalisa ini tuh emang sirkuit Ducati banget. Bener. Ini nggak cocok sama Yamaha. Bener. Nggak mungkin lah Yamaha menang di Qatar. Nggak mungkin lah menang di track yang Ducati banget udah, ini mah pokoknya udah pasti. Apalagi tapi kalau kita ngelihat track lurusnya Ducati banget. Ducati banget. Memang. Secapek-capeknya Quartararo di depan ya. Iya. Digeber langsung lah sama Ducati. Betul. Balik lagi ke posisi yang sebelumnya. Cuma emang kemarin itu kita ngelihat, kalau gua ngelihatnya Martin kayaknya emang udah kehabisan ban, udah salah strategi, entah tapi ya salah pemilihan ban. Untuk rookie dia hebat Banget. gitu. Dia maksudnya gini, banyak yang ketika udah dingin Gua kedinginan. Karena emang apa ya, kita udah memprediksi sirkuit Qatar dan Doha ini itu sirkuit yang Ducati banget. Terus di seri Qatar itu
Kemarin si Andi nih. Oh ada di situ, lagi matiin AC. Maksudnya adalah kemarin yang seri pertama, seri Qatar itu kan Selamat datang di enggak, udah lanjut aja. Oh ya udah. Di seri Qatar kan yang seri pembuka, seri pertama itu kemarin Ducati 4-4-nya nguasain di awal. Tiba-tiba baru menyusup lah tuh Viñales, terus Joan Mir, pelan-pelan mulai ke posisi depan. Walaupun Joan Mir diasepin juga di di lap terakhir. Rudal balistik. Terus kemarin di seri kedua Doha Ducati juga sebenarnya di awal-awal Martin Zarco. Iya, benar. Ya benar. Martin bahkan yang emang nguasain balapan kan sampai. Iya. Apa bro? Lu mau beli apaan? Boleh. Apa aja? Ntar gua duitnya nyusul. Gua kagak pedes ya. Gua pedes. Thank you no. Sampai mana tadi? Iya itu maksudnya Ducati Martin. Bisa. Gua sih ngelihat Martin ya, maksudnya gini. Faktor ban iya karena dia dari awal udah pol-polan tuh. Ya. Tapi sebagai rookie dia masih bisa berapa lap di depan terus ya, dan dia sampai 2/3 balapan sih. Iya, dia susah banget di balap loh. Betul, kemarin rapi banget mainnya gitu. Defense-nya oke. Bener gitu, maksudnya ketika dia mau udah kayak ngelebar dikit aja nutup lagi gitu. Bener, itu hebat gitu kalau menurut gua gitu untuk seorang rookie gitu. Ya, dia kan sampai bilang itu kan. Ternyata untuk memimpin balapan di MotoGP itu susah banget gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu kan. Iya. Ya, tapi kita semua salut sama lu Martin gitu. Karena ya di balik masalah problem yang ada gitu, ban lu habis atau entah memang power motor lu yang udah berkurang di akhir balapan, tapi gila sih lu keren banget menurut gua ya. Menurut gua sebagai rookie gila, hebat, bagus ya. Hebat. Gak cuma bisa nyanyi Livin La Vida Loca ya kan? Itu siapa lagi? Ricky Martin. Astagfirullahaladzim. Ya. Keren maksudnya. Ya kita mau ngomong apa juga ketika dia udah ya akhirnya nggak juara juga gitu. Tapi udah setengah mati itu. Dan juga Quartara setengah mati kan bisa iya bisa juga. Terserah mau setengah gitu. Yang depan sampai setengah bener gitu. Quartara tuh sempat kayak Viñales juga ketika dia udah di depan langsung ngejauh ya. Tapi sumpah ya, gue pikir itu Viñales lo yang bakal kayak gitu lagi. Ya sama. Makanya kan gue kemarin ketika kita sok-sokan nebak siapa yang di podium kan gue masih naro nama Viñales gitu. Tapi memang di sini tuh nggak bapuk juga Viñalesnya. Enggak memang. Gitu. Tapi Quartararo-nya yang nggak ketebak. Iya. Karena pas abis dia ngambil Martin, dia ninggalin jauh. Beneran. Kan di awal Quartararo memang di depannya Viñales tuh, gitu. Tapi selalu itu nempel terus kan? Di depannya siapa? Quartararo nyalip, si Viñales nyalip gitu. Dan Quartararo selalu di depan itu gitu. Malah gue ngeliatnya kayak, Viñalesnya kenapa nggak kayak yang kemarin gitu? Kemarin kan dia pelan-pelan ke depan gitu. Ini malah gantian Quartararo gitu. Iya. Dan juga gue masih berpikir Joan Mir bakalan balas dendam nih, gitu. Ternyata kayak Viñales juga dia pun mati-matian banget kemarin tuh. Malah gitu. Alex Rins malah yang kemarin. Iya, malah Alex Rins yang bagus banget gitu. Ya, kayak terbalik-balik jadinya yang di seri 1 Viñales, seri 2-nya Quartararo. Benar. Terus si Suzuki Ducati di seri 1-nya Oh Pecco. iya. Di seri ini Martin. Benar. Gilirannya ganti-gantian aja kecuali Zarco. Iya kecuali Zarco. Suzuki yang kemarin Joan Mir, sekarang Alex Rins gitu. Rossi kemarin balapan gak sih? Balapan. Tapi kan dia start dari 2 terbelakang ya. Kayaknya dia ngobrol deh sama Salvadori. Kayaknya berdua-dua. Kayaknya berdua-duaan sama Salvadori. Bagaimana kabar keluarga? Pokoknya ada yang lain pada balapan. Kayak abis nongkrong terus abis itu pulang bareng tapi masih ngobrol di jalanan. Iya. Dalam keadaan ngebut. Iya. Itu doang. Gue sih pas lagi dia start dari posisi
nggak jelas itu udah nggak peduli gua. Iya. Gitu. Udah nggak bisa dinikmatin. Morbidelli juga entah kenapa ya musim ini. Nggak tahu nih SRT ini ada masalah apa sih sebenarnya? Kok bapuk dua-duanya gitu. Maksudnya kalau ada masalah cerita lah. Jangan di balik kemarin ke tuh berarti Quartararo, Zarco sama Jorge Martin. Iya. Dan akhirnya setelah berapa puluh tahun sejarah dua Prancis pembalap Prancis ada di podium ya. Ada di podium. Quartararo dan Zarco. Yang nice. Nice. Kenapa? Iya, nice. Enggak, yang lucu adalah menurut gua ya. Belum. Seri 1 yang juara Yamaha. Iya. Seri 2 yang juara Yamaha. Betul. Tapi yang memimpin klasemen sekarang adalah Zarco. Karena dia stabil ada di posisi 2. Benar. 20 poin, sekarang 40 poin. Dan dia dari satelit. Ya, dan dia tim satelit. Betul. Dia kayak ngebuktiin anjing sih, gue tadi ngebaca artikelnya Zarco, dia kayak anjing, gue inget banget gue 2 musim lalu itu hampir dibuang sama KTM kan. Iya, sebelum dia diambil Avintia kemarin sponsor. Sempet di PHP-in sama apa ya? Apa? Ada yang sempet dia tuh jadi calon penggantinya siapa gitu. Atau Marquez ya, lupa gue. Bukan. Enggak tahu gue lupa. Pokoknya gitu. Dia di KTM kan berapa seri terakhir tuh 2019 dipecat kan. Oh iya. Terus dia tapi tetap balapan. Balapan akhirnya gantiin si astaga gue lupa lagi. Avintia ya? No, bukan. Di Sponsorama. No, Sponsorama kan musim kemarin. Oh iya. Dia itu di LCR kalau nggak salah. Iya. Crutchlow ya, gue juga lupa. Lupa. Iya, gue lupa dah. Pokoknya dipecat itu kan dia. Iya, dia dipecat. Kontraknya diputus. Iya, diputus. Musim kemarin di Avintia cukup oke, padahal tim ketiga. Ya. Nah, musim ini nih dia kayaknya mau ngebuktiin nih kalau dia tuh emang pembalap bagus. Ya. Padahal pembalap yang patut diperhitungkan. Padahal tahun lalu juga dia sempat kecelakaan sama Morbidelli ya, yang sempat dibilang sama itu, Rossi, dibilang Zarco pembunuh. Iya, benar gitu. Karena emang dia yang nabrak Morbidelli kan gitu. Sampai hampir ngebunuh Rossi hampir ngebunuh Morbidelli, Rossi dan Viñales gitu. Ya tapi itu maksudnya apa namanya ya? Apa sih? Balapan. Bukan, karakter Zarco ternyata terlihat dari situ gitu. Ya, kalau dia tuh memang ofensif. Benar. Dan dia ternyata memang secocok itu dengan Ducati. Iya, bener. Karena dikasih motor tim ketiga aja, motor yang istilahnya udah mah motor tahun kemarin, udah mah motor kagak dapet upgrade apa-apa dari pabrik. Ya, tapi dia masih bisa oke tuh di musim kemarin. Benar. Makanya musim ini dia di tim keduanya lah, walaupun masih tim satelit juga, tapi dia kan dapat supply upgrade-nya jauh lebih oke daripada tim ketiga kan. Jadi ya udah dia buktiin. Dan ternyata oke banget ya. Oke banget. Dia sama Martin sih malah stabil banget. Malah nggak ketebak. Malah Miller yang kerjaannya berantem mulu lu. Kemarin gak jelas lu. Dan juga kemarin ada kejadian antara Jack Miller dan Juan Mir ya. Iya, paham sih gua maksudnya. Ya udah, lalu berapa kali terlibat konflik, terlibat senggolan sama Juan Mir, ya paham gue juga. Cuma ya lu sadar juga nih masalahnya yang ada di podium justru tim satelit, bos. Justru Zarco sama Martin nih yang Miller aneh banget. Juan Mir ngakuin ketika senggolan yang pertama dia kan sempat ngangkat kaki ya, karena lagi belokan ke kiri, dia nggak bisa ngangkat tangan karena lagi di throttle. Mir tahu kalau dia tuh terlalu agresif gitu, makanya dia ngasih tanda maaf pakai kaki gitu. Tapi yang aneh adalah pas lagi di trek lurus. Ya, yang terakhir kan, dan anehnya Miller nyenggol kan. Iya, nyenggol si Mir gitu. Anehnya nggak ada hukuman apa-apa gitu. Dianggapnya tetap masih dalam agresivitas balapan itu sendiri gitu. Yang menurut gua harusnya sih dihukum gitu, biar Miller tuh tahu kalau nggak boleh begitu, bego lo di MotoGP. Aneh banget lo Miller. Najis deh. Tapi memang kontroversi juga nih, karena kalau dilihat dari videonya memang kayaknya Millernya yang
tanpa sengaja ada di racing line yang sama Mir, jadinya benturan, jadinya senggolan gitu. Kalau misalnya dilihat selintas gitu ya dari videonya. Tapi kalau misalnya lu lihat frame per frame, nah itu kan ada frame di mana si Miller ternyata sudah ngeliatin Mir dari pas dia mau ngambil tikungan. Iya bener, dan juga awalnya tuh jaraknya jauh. Iya. Mir tuh udah di racing line-nya dia, betul. gitu. Miller dari dalam, iya gitu. Tiba-tiba masuk ke dan dia ngelihat si Mir ya, gitu. Itu makanya. Terus tapi masih tetap ditabrak kan, kayak bocah lo, kayak Romano Venati lo. Iya, Romano. Iya, itu pembalap yang gue benci banget tuh, Venati. Iya, karena dia membahayakan sih. Membahayakan itu, nah, najis. Gue makanya nggak tahu tuh Miller apakah memang antum sengaja menyenggol Mir atau ya nggak tahu lah, karena dan dia nggak ada statement juga sampai sekarang. Iya, cuma Juan Mir doang. Juan Mir yang menduga kalau Miller memang sengaja kan, melakukan sengaja itu, nabrakin. Jadi gitu. ya nggak tahu lah, tapi ya wis lah. Pokoknya lu selesaikan aja masalah itu, gue nggak ikut ikutan. Iya. Tapi sayang banget, maksudnya lo udah dapat Ducati tim pabrikan ya, lo tim gitu. utama. Tapi emang mental lo katro mah ya susah juga. Yeah. Lo lihat aja Zarco sama Jorge Martin bisa sebagus itu. Miller aneh lu. Iya. Peko juga Iya. kurang greget gue yang nontonnya, nggak tahu kenapa. Beda banget. Iya pada beda-beda. Gue ngelihat kayak Viñales aja ya. Ya. Ya sayang banget dia nggak kayak yang seri pertama gitu. Tapi gue masih oke nontoninnya, masih enak gitu. Gue ngeliat Peko, lah mana Peko yang di seri pertama nih. Iya. Beda banget gitu. Ya Mir juga agak aneh sih gitu. Tahu dah ada apa? Tapi seru banget gitu. Banget, karena memang ya itu race-nya jaraknya deket-deket, tipis-tipis lah, nggak ada yang gap yang terlalu jauh juga. Apa namanya? Antar pembalapnya gitu. Iya, kita jadi ngeliatin, maksudnya walaupun overtake-nya nggak banyak, tapi ketika mereka masih gapnya nggak jauh tuh, itu pun udah seru menurut gua. Iya, karena kita ngelihat pembalap itu kan dia hampir tiap tikungan kan dia pengen overtake kan, atau di lurusan dia nyari slipstream gitu. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh bikin kita jadi deg-degan nih. Ayo ambil. Iya bener. Ayo gitu. ambil. Wah, belum juga. Biasanya tuh pas lagi arah belokannya dari mereka itu ke kiri, tapi kamera penonton itu ke arah dia gitu. Jadi dia ngeliat ke gini. Ketika ada yang mau nyalip ya, kan ngeliat anjir dapat nih. Set, ternyata dia langsung nutup lagi yang di depannya gitu. Ih anjir gitu. Nah itulah serunya gitu. Kayak gitu-gitunya sih. Di semua kelas ya. Betul. Gitu. Dan kemarin sih Qatar dan Doha sejauh ini masih seru banget. Masih seru banget. Gue sih gitu. oke. Maksudnya dari karakter tracknya yang banyak lurusan, terus lebar, yang gua pikir bakal punya gap agak lumayan jauh. Ternyata kemarin MotoGP rapet-rapet, goks. Benar. Respect gua pokoknya. Walaupun ketika kita ngelihat track lurusnya, Ducati orang wong, anjir, berasa banget gitu. Siapapun yang di depannya kena terus sama Ducati gitu. Tapi akhirnya pas lagi di tikungan kebalap lagi, anjir seru banget gitu nonton. Seru. Mantap lah pokoknya buat Qatar dan juga seri Doha kemarin. Selamat buat Yamaha yang udah berhasil menangin 2 seri pembuka ini, dan respect juga buat Zarco yang udah memimpin klasemen. Betul. Ono opo maneh? Ini kan race next apa ya? Pasti lu nggak nyiapin kan? Enggak, lupa gue. Apa maksud gue? Ya pokoknya nanti next week ini kan nggak ada kan? Nggak ada, istirahat dulu. Week ini istirahat dulu karena dari Qatar pada pengen jalan-jalan dulu ke Bangladesh kan, pembalap terserah lah. Emang deket. Iya mau kemana lah terserah lah pokoknya. Abu Dhabi. Ya Abu Dhabi. Mau ke Abu Marlo. Aduh. Terserah lah pokoknya. Sama Marco juga. Marco siapa? Biasanya Marlo sama Marco kan duetnya. Ya pokoknya gitu ya, nanti kita kita bahas lagi di episode selanjutnya buat seri setelah Qatar ini. Belum ketemu seri apa kita lupa. Ya Allah, karena biasanya seri kedua kan Austin terus Argentina. Tapi kan ini Austin sama Argentina kan lagi sakit. Vakum. Ya sakit TBC kan.
To be confirm. Jadi Batuk tuh. jadi ya Anjing udah lu. gue lupa nih. Portugal. Oh, Portimao. Portimao. Tanggal Kok hilang sih nih? tanggal 18 18 April. Iya, betul. Portimao. Wah, itu Emang ini Portimao? Portimao kan Portugal. Iya. Karena Estoril enggak, Bro. Oh, iya. Estoril tuh udah enggak. Oh iya. Iya, Portimao, Iya, benar, sirkuit benar. roller coaster, tahu nggak Iya, sih? iya. Yang tanjakan, Iya. turunan, belok ada Iya. ininya juga nih. Nggak ada. Oh, Nggak ada. Sorry. Nggak ada, itu Tamiya aja. Oh, gue pikir itu ada. Enggak. Kan di roller coaster ada yang begini. Oh, yang terbalik ya. Jungkir balik, iya. Iya benar. Ya udah, pokoknya nanti kita bahas di episode selanjutnya untuk seri Portimao tanggal 18 April, berarti itu kita mulai puasa. Wah, iya benar. Iya. Berarti kita nonton MotoGP dari mulai ngabuburit. Iya, dari ngabuburit. Dari Benar. kita udah, jangan lupa pokoknya jam 4 itu harus siap-siap beli takjil karena jam 5 akan mulai race Moto 2. Itu kalau di Trans 7. Iya, itu kalau di Trans 7, tapi Kalau kalau di Fox Sport jam 4 dari udah. jam 4 udah Berarti- mulai Moto3 ditayangin. Ya, Moto 3. Jadi Berarti nyari beli- takjil dari jam 2 siang. kalau Bisa, gitu. Iya. bisa. Ya, kalau begitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan gentak dong. Ini panjang banget, gila, sampai 39 menit. Ya salah lu. Ya udahlah ya. Ah, ah. Kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton Side by Side podcast MotoGP War yang viewersnya masih 2. Jadi terima 6. Oh, 6. Iya, salah satunya gua. Iya, dan gua. Iya, Jadi yang bener. nonton 4. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dah.